Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya berada di Pekanbaru bersama Direktur SAS dan LSP, Bapak Sugito, Pak ya. Pak Sugito dan Sekjen PPAI, Bapak Bayu Kartika. Kita tanyakan MOU kedua lembaga ini yang memang sudah ditandatangani, tentu untuk membuat pengemudi ambulan se-Indonesia menjadi lebih baik hari ini dan juga ke depannya. Tentu kita tanyakan kepada Direktur gimana visi misi SAS maupun LSP sehingga nanti ke depannya pengemudi ambulan lebih profesional gitu dengan sertifikasi ini. Gimana Pak? Misalnya. Selamat pagi. Kami dapat menyampaikan bahwa kami dari SAS Transportasi Logistik Indonesia pada kesempatan yang baik ini mengucapkan salam kompetensi profesi untuk semua bidang transportasi dan logistik Indonesia. Saya bersama Mas Bayu dalam beberapa hari ini sudah menyelenggarakan kegiatan sertifikasi profesi kompetensi bagi para pengemudi, khusus kawan-kawan di Dewan Pimpinan Pusat Persaudaraan Pengemudi Ambulan Indonesia. Nah, LSP hadir di Indonesia itu dalam rangka pertama adalah untuk mengembangkan pengetahuan seluruh para driver atau pengemudi di semua bidang angkutan, baik itu angkutan B3 limbah, kemudian angkutan umum, family driver, taksi, ambulan, sampai pengemudi wahana dan bus pariwisata. Kemudian yang kedua, tujuan kami adalah untuk meningkatkan skill atau kemampuan di dalam bidang transportasi. Dan yang paling penting yang ketiga adalah membangun sikap etika dalam bertransportasi sehingga tiga komponen itu melekat: pengetahuan, skill, kemudian etika, untuk membangun kompetensi para driver atau pengemudi seluruh angkutan di wilayah baik kota, provinsi maupun di seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu LSP ini sebenarnya LSP secara nasional sudah punya badan hukum berdiri tahun 2015. Kemudian di Pekanbaru ini baru hadir karena kita pada intinya adalah ingin mengembangkan dan mendekatkan kepada masyarakat, baik itu asosiasi, pemerintah dan swasta atau umum, yang nantinya boleh kita buka peluang untuk kegiatan transportasi sertifikasi profesi. Kemudian yang paling penting juga tentu dalam kegiatan sertifikasi ini kami membangun relasi kepada semua pihak, baik itu pemerintah, kemudian juga kawan-kawan wartawan, untuk memberikan informasi secara akurat. Sebenarnya sertifikasi itu merupakan sesuatu yang lama tapi barang baru bagi kita yang di lingkup di wilayah Pekanbaru sendiri. Banyak yang masih awam tentang apa sih sebenarnya sertifikasi profesi itu. Sertifikasi profesi itu sebenarnya sama dengan dunia pelatihan dan pendidikan, cuman waktunya singkat. Kemudian nanti akan hadir di sana asesor atau penilai, melakukan penilaian terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh para pengemudi. Nah, khusus sebagai contoh adalah pengemudi ambulan. Kawan-kawan ambulan itu sebenarnya sudah lama menjadi pengemudi, namun kemudian tentu secara jangka panjang harus dibangun kompetensinya. Nah, LSP hadir itu karena memang amanah undang-undang. Salah satunya adalah Undang-Undang Kementerian Tenaga kemudian Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan. Ada yang langsung diasuh oleh Kementerian Tenaga Kerja, ada yang diasuh oleh Kementerian Perhubungan, juga Kementerian Pendidikan. Nah, Pak Jokowi sebenarnya sangat konsen sekali untuk membangun profesionalisme sumber daya manusia. Oleh karena itu menjelang Indonesia Emas tahun 2045, kami sebagai LSP yang ditunjuk oleh negara untuk menyelenggarakan kompetensi untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme para pengemudi, kemudian juga ke bidang logistik di Indonesia. Demikian. Nah, kalau gini nih Bang, ini kan kalau untuk supir-supir lain mungkin kita mengadakan pelatihan 3 hari, mungkin lancar ya. Nah, sementara pengemudi ambulan ini kan beda dengan supir lain gitu. Pengemudi ambulan ini kan di saat kadang dia ikut pelatihan, ditelepon dari sana, ini ada ini gimana, mati nanti orang kan itu kan. Ini kan antara nyawa dan tugas, gitu, dan juga sertifikasi ini kan harus jalan. Nah, teknisnya gimana Bang? Sehingga mereka juga harus ikut sertifikasi, jalan, tapi nyawa manusia juga tertolong. Itu gimana teknisnya? Jadi memang unik nih kawan-kawan dari PPAI ini. Jadi dapat saya sampaikan bahwa membangun hubungan dengan DPP PPAI ini unik juga Bang. Ada beberapa kali pertemuan. Dan memang anggota pengemudi ambulan ini kan tersebar di rumah sakit pemerintah, swasta, ada yang dari klinik, kemudian desa dan lain-lainnya. Nah, Mas Bayu sebagai wakil dari DPP PPAI itu sudah luar biasa sebenarnya melakukan pendekatan terhadap rekan-rekan sahabat-sahabat beliau di pengemudi. Nah, khusus dalam melaksanakan pelatihan ini
memang banyak juga seninya ya, karena memang banyak kawan-kawan sahabat-sahabat kami ini pada proses pada posisi kerja. Jadi kami menyesuaikan, makanya pelatihan ini kami laksanakan 3 hari, disesuaikan dengan waktu, kehadiran, kemudian juga kesibukan dari kawan-kawan pengemudi. Tapi intinya alhamdulillah semangatnya luar biasa Pak, bahwa kehadiran kawan-kawan ini ada yang dari Inhu, ada yang dari Kampar, macam-macam itu luar biasa. Ada yang bawa dokter, ada yang bawa pasien, mereka hadir juga di sini dan kami alhamdulillah sangat senang, sangat bangga sekali dan sangat terharu sebenarnya dengan sebenarnya ini luar biasanya mereka ingin meningkatkan profesionalisme mereka, tidak hanya sekedar sebagai pengemudi saja, tapi diakui oleh negara dengan adanya sertifikasi kompetensi. Dan itulah kami secara kekeluargaan untuk membangun relasi ini sampai kapanpun kami wadahi, sehingga kawan-kawan yang datang belum mandi, saya lihat tadi juga belum mandi datang dari kampung itu datang ke sini bawa keluarga untuk ikut sertifikasi. Jadi waktu kami siapkan semaksimal mungkin. Nah, mengenai kuota memang yang belum terpenuhi, nanti melalui Mas Bayu sebagai perwakilan dari PPI itu untuk merespon ya, mengkomunikasikan dengan kawan-kawan yang belum hadir untuk mengikuti kegiatan ini. Dan ini yang paling penting Bang, bahwa sertifikasi kali ini sangat luar biasa karena di samping sertifikasi bagi para pengemudi dapat 2 sertifikat family driver dalam kurung nanti pengemudi ambulan dan sertifikat wahana kota. Jadi mereka mendapatkan 2 sertifikat ini. Kita gratiskan gitu lah, maju semangat mereka gitu ya. Terus gini Bang, ini kan 3 hari ya sertifikasi ini kan, pemainnya ada yang pulang karena harus tugas gitu ya, daripada orang meninggal di sana gitu ya. Itu gimana teknisnya? Kalau kampus kan ada UT gitu ya, terbuka, kita teknisnya gimana? Kalau sertifikasi kali ini 1 hari selesai Bang, 3 gelombang tuh 1 hari selesai, 1 hari selesai, 1 hari selesai. Jadi yang misalnya hari Senin sudah selesai mereka langsung pulang, hari Selasa mereka pulang, nah ini hari Rabu yang terakhir langsung pulang. Jadi kalau ada kegiatan yang mendesak, misalnya hari ini ada yang mendesak membawa pasien, kami percepatlah prosesnya untuk sertifikasi itu, jadi dimudahkan. Yang penting mereka tahu dulu Bang, oh saya sudah masuk sertifikasi itu sebagai untuk apa gitu. Nah ini yang uniknya kita, sehingga tidak menghukum mereka untuk kegiatan-kegiatan rutin di rumah sakit maupun yang lain. Oh, berarti kalau sekiranya mereka mau tahu pun istilahnya kan nggak sempat nih ya, mereka balik tugas gitu. Tidak perlu online. Iya, maksudnya istilahnya mereka bisa melalui via HP atau dihubung-hubung gitu, bisa ya? Iya, bisa. Minta info lah, gimana? Bisa. Ya. Karena kan sertifikat udah keluar kan tentu mereka udah dianggap ahli gitu ya, profesional gitu kan. Terus gimana Bang untuk mengatasi kendala-kendala ke depan ini kan bakal terjadi di Indonesia gitu? Nah ini uniknya organisasi ini karena DPP-nya ada di Provinsi Riau, sementara DPW dan DPC-nya tersebar di seluruh Indonesia. Nah ini memang dari diskusi yang sudah kami lakukan di tempoh hari, bahwa magnetnya atau role modelnya harus ada di Provinsi Riau. Nah ini unik Bang sebenarnya, Riau ini justru pusat Jakarta pindahnya ke Riau. Iya. Jadi saya sangat bangga sekali lagi karena membangun ini nggak mudah. Target kami dengan Mas Bayu tahun ini tersosialisasi dulu lah bahwa yang pengemudi ambulan itu rupanya profesi gitu yang harus dihargai oleh negara, kemudian nanti dihargai oleh rumah sakit dan semua stakeholder lah, baik itu dinas dan lain-lainnya. Nah, kami ingin mengangkat derajatnya kawan-kawan pengemudi, jangan hanya mereka dipandang hanya pacu-pacuan membawa mayat di jalanan, tapi paling tidak ada perhatian negara yang lebih berupa pengembangan kemampuan mereka, keahlian mereka. Bila perlu nanti kami salurkan juga setelah proses sertifikasi ini, mereka akan kami bawa ke kampus, bagi mau yang kuliah ya kuliah. Ada kampus yang mewadai mereka untuk pengembangan karir mereka ke depan. Karena saya lihat beberapa 3 hari ini masih banyak pengemudi ambulan itu tidak hanya orang tua tapi juga anak-anak muda yang umurnya masih 40 tahun ke bawah. Masih bisa lah untuk mengembangkan peluang mereka demi peningkatan hajat hidupnya mereka ke depan. Terus ini Bang, ini kan bakal mengindonesia ya antara PPI dengan SAS LSP ini. Tentu butuh tenaga-tenaga skill dari SAS LSP untuk turun ke seluruh Indonesia. Itu berapa ya? Ini udah kita siapkan nggak nih Bang? Nah sumber daya asesor kita tercatat sampai hari ini ada 40 orang kan. Di skema transportasi itu ada 22 orang Mas Bayu, kemudian sisanya itu lebih kurang 18 itu di bidang logistik. Jadi kalau untuk Indonesia, umpamanya di wilayah Banten atau wilayah Timur mau melaksanakan ASESI atau pertemuan bidang sertifikasi atau wilayah Papua, memang agak repot juga nih Bang, karena kalau begitu permintaan banyak kami kerepotan. Iya, apalagi waktunya sama kan? Waktunya sama. Iya. Jadi kami akan membangun MOU atau kerjasama dengan LSP lain untuk minta asesor mereka turun.
Sebenarnya standarnya hampir sama, cuman yang beda itu adalah mungkin formnya ya, form dari kami itu mungkin berbeda dengan form yang lain. Itu Pak. Iya benar Bang. Ini Pak Bayu. Ini kan kalau nanti pelatihan untuk pegawai ambulan se-Indonesia ya. Kalau tidak disurati mungkin daerah-daerah bisa jadi sama-sama bulan Juni sampai 10 daerah gitu. Tentu SAS sama LSP ini kan kesulitan gitu ya. Nah, itu gimana teknisnya Pak Bayu? Kita angkanya akan tetap melakukan menyurati dari pihak instansi tadi, ya kan, agar memahami tentang sertifikasi ini kepentingan hidup bagi pengemudi. Gitu. Jangan nanti sudah kita berikan kepada instansi tidak diindahkan, karena ini aturan pemerintah. Ya, begitu. Ya kalau untuk ini yang untuk pengemudi ya. Nah, kita kan PPAI udah ada Indonesia nih. Nah, tentu mereka ingin ini diadakan di provinsi mereka gitu kan. Kalau 10 provinsi minta waktu sama itu gimana tuh? Oh, kalau untuk provinsi utama kita atur jadwalnya. Tidak bisa kita paksakan. Gitu. Karena kita keterbatasan. Bisa boleh saja, tergantung dari asesor. Kalau PPAI setiap daerah kita punya bisa menunjukkan panitia di situ. Tergantung asesornya dari LSP. Ya karena kalau mereka merasa ini satu kebutuhan kan Provinsi Riau sekian kabupaten kota, Jawa Barat sekian kabupaten kota, semua minta se-Indonesia 100 kabupaten minta sama kan. Kan ini yang bakal jelimet nanti gimana kan itu. Kalau udah kebutuhan kan, kalau udah supir rasa dia butuh, dia bisa PPAI. Benar. Nah, bulan Juni wajib sana Juni. Nah, kan SAS sama LSP disanggung enggak kan? Dapat kami jawab Bang bahwa satu sisi dari sisi ekonomi bisnis memang luar biasa ya potensinya. Karena tercatat menurut informasi yang disampaikan di kami bahwa anggota PPAI baik yang terregistrasi maupun tidak registrasi itu ada sekitar 100 ribuan. Iya. Jadi kalau sempat sekali saja Bang, misalnya ada 1000 orang dalam satu bulan masuk rekor muri ini pertama ini. Iya. Ya PPAI udah buat ada rekor muri ambulan kan? Iya udah buat rekor muri ambulan terpecahkan ya. Kedua ini Kompoi. kami itu harus menyiapkan diri baik dari segi ACC dan waktunya. Kalau misalnya waktunya bersamaan, misalnya Sumatera ya Bang, ada beberapa provinsi itu mungkin bisa jadi satu. Tapi kalau permintaannya Jawa juga ini semua harus mendesak, tentu harus disesuaikan itulah asesornya, ACC, waktunya, kemudian juga biayanya nantinya. Berarti ke depan MOU PPAI sama SAS LSP ini akan itu juga akan dibicarakan nanti ke depan. MOU-nya sudah. Ya maksudnya teknisnya tetap juga nanti. Iya. Karena teknisnya kan kalau PPAI tidak menyurati daerah-daerah yang minta kan bingung. Iya betul Pak. Iya. Saya bisa coba cari kita. Dan saya minta memang ini ada perhatian serius lah dari pemerintah, terutama nanti mungkin di akhir masa Pak Jokowi dan masa Pak Prabowo. Saya menginginkan bahwa kompetensi ini harus hadir paling depan gitu. Siapa sebenarnya yang menjadi prioritas itu termasuk kawan-kawan kami, sahabat-sahabat kami dari pengemudi ambulan. Karena mereka sudah punya kekuatan hukum, tinggal kita dorong ke pemerintah ada perhatian yang luar biasa. Mereka di garis depan, di frontlinernya, baik dari kegiatan sosial, ekonomi dan lain-lain. Berarti tidak di nomor 2 kan lah Pak? Tidak di nomor 2 kan. Iya. Jangan jadi tapak sepatu ya kan? Siap. Iya.